Tahun 1965 diutus delegasi terakhir sebagai Ketua RA Butalka, Wakil Ketua Rahmat, Sekretaris 1 Ahmad Rohabi, Sekretaris 2 R Bosidi, Pelapor Atta Muharjo, serta dilengkapi 2 orang anggota yaitu M Sunarjo dan Subijo. Delegasi terakhir atau ke-10 itu memperoleh kesempatan untuk menyaksikan sidang paripurna DPR GR dalam acara persetujuan Dewan atas rancangan undang-undang tentang pembentukan pemerintah Kabupaten Batam menjadi undang-undang. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Batam terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 52 tanggal 14 Juni 1965 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965. Tanggal 8 April 1966 bertepatan hari Jumat Kliwon, yaitu hari yang dianggap penuh berkah bagi masyarakat tradisional Batang dengan mengambil tempat di bekas Kanjengan Batang Lama atau rumah dinas yang sekaligus kantor para bupati Batang Lama, dilaksanakan peresmian pembentukan daerah tingkat 2 Batang. Upacara yang berlangsung himat dari jam 8 sampai dengan jam 11. Itu ditandai antara lain dengan pernyataan pembentukan Kabupaten Batang oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah, Brigjen TIT KKO AL Muhammad Mokhtar. Pelantikan R. Sadi Purwo Pranoto sebagai penjabat Bupati Kepala Daerah Batang serta terima wewenang wilayah dari Bupati KDH Pekalongan kepada penjabat Bupati KDH Batang serta sambutan dari Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah. Lambang daerah. Lambang yang digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Batang adalah lukisan yang berbentuk dasar perisai yang berukuran 4:5 yang melambangkan tekad rakyat Batang untuk mempertahankan daerahnya, baik dalam arti sempit maupun daerah dalam pengertian sebagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian tentang bagian-bagiannya. 1. Bintang bersudut 5 berwarna emas melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Padi dan kapas melambangkan harapan rakyat akan terpenuhnya kemakmuran, murah sandang, murah pangan. 3. Gunung, pabrik, batik, dan laut mengandung rangkaian pengertian bahwa Batang mempunyai daerah pegunungan yang penuh dengan kekayaan alam, dataran rendah yang kaya perusahaan-perusahaan, dan laut yang sepanjang masa menghasilkan ikan. 4. Pusaka. Keris suatu pusaka yang melambangkan tokoh pimpinan. 5. Tombak, pusaka yang biasa menjadi pegangan prajurit atau rakyat. 6. Gabungan antara keris dan tombak melambangkan kesatuan antara yang memimpin dan yang dipimpin. 7. Pabrik menjelaskan bahwa di Batang terdapat banyak perusahaan, dari perusahaan makanan rakyat, perusahaan sandang, sampai dengan perusahaan yang menghasilkan bahan ekspor, antara lain tapioka, karet, coklat, teh, kapuk, dan lain-lain. 8. Batik Sogan menunjukkan bahwa seni batik ini merupakan seni kerajaan rakyat yang mendarah daging turun-temurun, sekaligus melambangkan bahwa rakyat Batang memelihara kebudayaan bangsa atau daerah yang berkepribadian. 9. Ikan menjelaskan bahwa Batang mempunyai laut dan tambak-tambak yang sepanjang masa menghasilkan ikan, bukan hanya untuk daerah setempat, tapi bahkan dapat memenuhi pasar-pasar ikan di daerah lain. 10. Pita berwarna kuning emas yang terletak di bawah melambangkan benang emas yang mengikat semua ciri kepribadian serta budidaya rakyat serta seperti terdapat dalam lambang tersebut di atas. Pengertian tentang jumlah bagian-bagiannya. 1. Butir padi berjumlah 17 bersama bunga kapas berjumlah 8 di dalam perisai berukuran 4:5 mengandung pengertian tentang kesetiaan rakyat akan semangat 17 Agustus 1945. 2. Pita yang berbentuk rangka 8 atau pabrik yang berpuncak 4 dan gelombang laut yang 6 di atas dan 6 di bawah menerangkan tentang hari kembalinya Batang menjadi daerah kabupaten lagi pada tanggal 8 April 1966 setelah 30 tahun bergabung dengan Pekalongan. 3. Ikan yang berjumlah 2 ekor dan terletak berhadapan mengandung arti bahwa di Batang selalu ada 2 kekuatan yang saling embat-embatan atau musyawarah. Nampaknya agak bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya adalah saling mengisi. Pengertian tentang warna. 1. Merah mengandung pengertian bahagia karena
Berani karena benar dan dinamis. Merah sebagai dasar tulisan Batang menandakan bahwa rakyat di seluruh Kabupaten Batang itu pada dasarnya berbahagia atas kembalinya Batang menjadi kabupaten lagi. 2. Kuning pada dasar lambang menunjukkan pribadi yang periang, hati yang terbuka yang dengan terus terang menginginkan tegaknya kebenaran dan keadilan. 3. Kuning emas pada bintang berlambangkan bahwa pokok tersebut Tuhan Yang Maha Esa merupakan zat yang diagungkan oleh setiap insan di Kabupaten Batang. 4. Hitam pada keris berarti keadilan bahwa kepemimpinan yang menjadi idaman rakyat, yaitu yang dapat membawa rakyat dari setiap penderitaan ke arah kebahagiaan. 5. Putih yang berbentuk tombak melambangkan ketulusan bagi hati rakyat yang membina kehidupan daerah. 6. Biru pada laut melambangkan keagungan yang dirangkapi dengan wibawa. 7. Coklat pada batik sudah bukti sogan yang menyamai coklatnya tanah yang basah melambangkan hubungan batin yang mutlak kuat antara rakyat Batang dengan tanah tumpah darahnya. Motif Sidomukti melambangkan agar kembalinya Kabupaten Batang dapat mengangkat tarif hidup rakyat. 8. Abu-abu pada ikan melambangkan elastisitas dari pendirian masyarakat Batang. 9. Hijau pada gunung dan tangkai kapas melambangkan pada dasarnya daerah Batang itu adalah daerah yang makmur yang memberi harapan akan masa depan yang cemerlang. Daftar Bupati. Nomor 1, nama Bupati Raden Sadi Purwo Pranoto, mulai jabat 8 April 1966 sampai 31 Mei 1967. 2. Raden Harjono Projodirjo, 31 Mei 1967 sampai 10 Oktober 1972. 3. Sucitno, 10 November 1972 sampai 21 Maret 1979. 4. Sukirjo, 21 Maret 79 sampai 1 Januari 1988. 5. Suhut, 26 Juli 1988 sampai 26 Juli 1993. 6. Muslik Effendi, 26 Juli 1993 sampai 26 Juli 1998. 7. Joko Purnomo, 22 Oktober 1998 sampai 7 Agustus 2001. 8. Bambang Bintoro, 11 Februari 2002 sampai 11 Februari 2007 dan 11 Februari 2007 sampai 11 Februari 2012 dengan wakilnya Dr. Andes Aca Mahfud MSI.